Morning, Miss. I will introduce myself. My name is Delvi Tamala. You can call me Delvi. I was born in Palembang City, December 1994, and then I have one sister and no brother. My ambition to be a flight attendant, and then I think enough. That's all. My introduce myself. Thank you. Good morning, Miss. Jadi kayak gitu aku kayak berulang kali setiap hari gitu dalam sehari. Welcome back to my channel. Jadi hari ini aku sengaja banget buat di mobil karena aku tuh takutnya nanti kalau udah di rumah takutnya males. Nah sekarang aku lagi kayak nyantai gitu nunggu teman aku. Jadi hari ini aku bakal ngebahas sama teman-teman. Hari ini aku bakal ngebahas persiapan sebelum mengikuti perekrutan pramugari. Apa aja sih kak sebenarnya yang harus aku persiapin sebelum aku mengikutin walk interview? Pasti kan banyak dong kayak bingung aku tuh mesti apa kak gitu kan. Jadi sebelum kalian nonton jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Terus sebelum itu kamu harus wajib banget nonton video-video aku yang sebelumnya yang memang bermanfaat banget. Mungkin channel aku tuh memang khusus untuk teman-teman yang mengikuti walk interview ya. Nah jadi kalau aku sih pribadi untuk yang pertama, tips yang pertama sebelum kalian mengikuti walk interview yang harus kalian siapin itu yang pertama adalah dokumen. Jadi kalian bisa persiapin dulu dokumen seperti lamaran kerja, CV, terus pas foto, terus juga baju yang mesti kalian siapin waktu kalian pas foto, terus rambut kalian kalau misalkan yang di croissant ya dirapiin, terus kalau misalkan rambutnya yang dicatok ya dicatok benar-benar gitu ya. Terus kalau misalkan udah jangan lupa untuk ke puskesmas untuk mengambil surat kesehatan. Itu biasanya tuh perlu banget karena aku pernah sempet pakai itu, dan itu aku biasanya ngambil di puskesmas. Terus yang kedua itu adalah kalian sebelum kalian udah selesai nih mempersiapkan dokumen, udah selesai nih, artinya untuk kalian tinggal mempersiapkan diri kalian dong. Nah tips yang pertama itu sebelum kalian mengikuti tes itu, yang pertama kalau aku sih lebih untuk mempersiapkan kayak baju dulu. Nah kalian harus mempersiapkan jauh-jauh hari baju kalian, sepatu kalian, rok, terus juga makeup kalian, rambut kalian, warna rambut kalian, terus lipstick kalian itu tuh mau gimana gitu loh. Jadi yang pertama untuk baju dulu. Nah kalian bisa searching dulu di YouTube atau di Google apa sih kayak baju rekrutmen yang bagus dan yang pantas tuh yang mana. Jadi kalian bisa prepare dulu, beli di pasar. Kalau misalkan hari ini nggak dapet, kalian bisa cari besoknya gitu ya. Jadi baju juga harus dipersiapkan jauh-jauh hari karena baju itu juga mempengaruhi penampilan kita dan aura muka kita gitu ya. Terus yang kedua kalian juga harus mempersiapkan sepatu kalian. Nah itu sepatunya yang gimana, jangan yang terlalu tinggi, jangan terlalu pendek, yang sedang-sedang aja tapi bagus di kaki kalian. Yang pasti kita kalau misalkan mau cari sepatu juga enggak cuman langsung beli blek langsung pakai gitu, enggak kan. Jadi kita harus menyesuaikan juga sepatu kita cocok atau enggak di kaki kita. Terkadang kita kalau pakai sepatu tuh ada kayak kelihatan kaki kita kayak terlalu buluk, terlalu hitam gitu. Tapi kalau misalkan kalian yang pas, yang cocok, itu kan pasti bagus gitu. Jadi gimana biar cocoknya itu ya harus dipastikan dulu bahwa sepatu itu bagus untuk kalian pakai pada saat rekrutmen itu. Terus yang ketiga itu yang kedua baju tadi ya. Nah yang ketiga tadi dari pakaian tadi kan udah nih, kalian harus mempersiapkan diri kalian dari jauh-jauh hari, kayak pakaian kalian, rok dan segala macam itu ya harus dari jauh-jauh hari. Kenapa? Terkadang teman-teman ini kayak nganggapnya gampang aja gitu loh terkadang gitu ya, tapi kayak milih baju itu tuh ternyata susah. Kadang teman-teman tuh kayak nganggep enteng gitu loh, bahwa kayak untuk milih baju terus kayak milih sepatu tuh kayak gampang banget gitu loh, padahal itu tuh susah gitu loh. Susahnya kenapa? Karena aku ngerasa banget pada saat mau ngikutin perekrutan itu tuh kita kan kalau misalkan dari baju aja
tuh kadang kita kalau nggak cocok tuh nggak pede gitu loh. Jadi kita tuh harus cari baju yang benar-benar buat kita tuh pede, sehingga even nanti ada teman-teman yang cantik, yang lebih cantik dari kita, ya kita udah ngerasa pede gitu loh, karena kita udah pakai baju yang sesuai keinginan kita gitu ya guys. Terus yang keempat itu kalian harus banget belajar untuk makeup. Gimana caranya itu ya, kalian pokoknya tampilin wajah kalian tuh sebaik mungkin. Contohnya gimana ya, kalian belajar untuk apa ya, buat alis kek. Terus juga kalian harus bisa menampilkan muka kalian tuh semenarik mungkin, karena pasti di sana ada yang lebih cantik juga dong dari kita ya kan. Jadi kita harus lebih cantik, bukan cantik sih, lebih ke kayak menarik gitu loh. Jadi sekarang ini yang saya ketahuin itu perekrutan Line Group itu dia lebih melihat kayak senatural mungkin kita makeup. Jadi gimana cara kalian biar muka kalian tuh tetap, aku nih kan nih kayak tipis-tipis aja gitu, senatural mungkin aku bermakeup gitu. Cuman pada saat aku itu emang aku waktu itu diwajibkan untuk makeup. Cuman setahu aku untuk sekarang itu kalian itu tuh lebih ke kayak apa ya, disuruh senatural mungkin gitu loh. Jadi kayak senatural mungkin kalian itu harus pakai makeup. Jadi ketika nanti udah selesai nih, itu tuh bakal dihapus katanya sih gitu. Kalau sekarang tuh bakal dihapus makeup kalian, sehingga yang nanti yang ada jerawatan, terus ada kayak apa sih, komedo kayak gitu, itu tuh bakal kelihatan banget. Jadi buat teman-teman hati-hati dan harus dimaksimalkan mungkin wajahnya tidak berjerawatan gitu ya. Terus itu juga harus dipersiapkan. Terus yang paling penting knowledge. Ini udah nih dari segi dokumen udah ya kan, dari segi pakaian kita udah prepare dari jauh-jauh hari, dan kita udah prepare juga tentang makeup kita. Yang keempat, kita harus prepare juga nih untuk rambut kita. Sebaiknya sih kalau menurut aku rambutnya dipendekin aja, karena lebih simple dan lebih kalau rambut pendek tuh lebih kayak awet muda gitu loh. Karena murid aku kan buka privat pramugari, jadi dia aku suruh potong pendek, alhamdulillah masuk. Karena menurut aku kalau rambut pendek itu dia lebih ke kayak bukan anak-anak ya, lebih kayak awet muda gitu loh, jadi lebih enak dipandang gitu ya. Terus yang kelima itu, kalau misalkan kalian ada bekas luka, misal nih kalian udah mau mengikuti work interview-nya itu tahun depan gitu. Nah, dari sekarang kalian tuh harus semaksimal mungkin untuk berobat kayak, terus beli untuk kayak obat bekas luka itu, atau misalkan keloid boleh dioperasi atau gimana. Pokoknya setelah 1 tahun ke depan kalian tuh emang udah bener-bener prepare banget tentang penampilan kalian. Ini dari penampilan dulu ya, ada 5 tadi ya. Terus yang keenam itu, biasanya aku itu belajar bahasa Inggris. Gimana kak, aku nih susah banget kalau untuk belajar bahasa Inggris. Pastinya dong ya nggak, aku juga susah banget untuk belajar bahasa Inggris. Aku dulu itu saking lolanya otak aku juga, jujur banget aku tuh emang susah banget buat belajar gitu ya. Tapi karena kita ada kemauan, jadi aku mau belajar gitu. Caranya gimana? Jadi dulu itu aku les di Global, mungkin kalau di Palembang tahu kali ya, les global itu ada di daerah Demang. Jadi di situ tuh kita kayak bener-bener ngomong bahasa Inggris, semua orang di situ harus ngomong bahasa Inggris. Kalau misalkan kita nggak ngomong bahasa Inggris, kita bakal nggak diladenin orang gitu ya. Nah, aku gimana caranya? Kalau di situ tuh diajarin kayak 1 hari itu kita harus ngafal 15 kata atau 10 kata, terserah 10 katanya tuh apa. Misalnya kayak aku nih ngafalin hari ini membaca, menulis, berlari, mengendarai, menjemput, makan, berdiri, duduk, terus jalan-jalan, terus pesawat. Nah, aku tuh hafalin gitu loh 10 itu dengan bahasa Indonesia dan artiin dengan bahasa Inggris gitu loh. Jadi setiap hari aku ngapalin 10 kata, terus besoknya aku ngulangi lagi 10 kata, dan 10 kata, 10 kata, 10 kata, sampai aku udah banyak kata-kata gitu, sampai aku tuh udah hafal beberapa kata. Nah, nanti aku bakal biasanya, kan sebelumnya aku udah tuliskan kayak pertanyaan-pertanyaan work interview itu tuh apa aja. Nah, kalian bisa tulis. Kalau aku dulu tuh kayak aku tulis dulu di kertas lembar kayak perkenalan diri, nama David Tamala,
tempat tanggal lahir ini. Nah, aku bahasa Indonesia dulu, terus nanti aku tulis di bahasa Inggris. Udah aku selesai dan pertanyaan-pertanyaannya aku tulis bahasa Indonesia, aku hafalin, lebih ke kayak bukan hafalin isiannya, tapi lebih ke kayak itu tadi, kita harus banyak menghafal kata-kata, sehingga ketika orang usernya itu nanya ke kita udah tahu, karena kita udah terlalu banyak menghafal kata-kata gitu loh, kayak gampang aja gitu loh kalau kita lebih banyak mengetahui kata-kata kayak gitu. Sebenarnya bahasa Inggris itu mudah, cuman kadang kita kayak lupa gitu, cara ngejawabnya nggak pede. Nah, jadi gimana biar pede? Jadi aku tuh setiap hari waktu itu untuk prepare knowledge-nya itu, jadi aku setiap hari itu tuh di depan kaca aku selalu selalu latihan. Jadi kayak di depan kaca aku sambil ngeliat muka aku. Kalau di kaca kan kita tahu dong muka kita, ekspresi muka kita ya kan, gerak-gerik tangan kita, knowledge kita, dan tahu gerak-gerik language badan kita. Jadi kayak aku selalu latihan kayak excuse me, hello gitu, kayak penyebutannya juga. Terus kayak aku ngulang-ngulangin kayak introduce gitu your daily activity, kayak good morning miss, I will introduce myself, my name is Delphi Tamala, you can call me Delphi. I was born in Palembang City, December 1994, and then I have one sister and no brother. My ambition to be a flight attendant, and then I think enough, that's all my interest myself. Thank you, good morning miss. Jadi kayak gitu, aku kayak berulang kali setiap hari gitu. Dalam sehari itu aku bisa latihan kayak pagi, siang, dan malam gitu loh. Jadi saking aku udah hafalnya dan pedenya, aku udah berani untuk mengikuti walk interview pada saat ketiga kalinya gitu. Jadi menurut aku pengalaman aku itu banget ya. Jadi buat teman-teman bisa ditiru banget dengan latihan itu, kalian bisa lebih pede lagi. Terus kalian juga bisa latihan kayak jalan gitu, kayak ya jalan aja gitu, karena nanti bakal dites jalan gitu ya. Jadi jalan sambil tersenyum itu juga harus di depan kaca, karena biar kita tuh tahu gitu loh ekspresi muka kita tuh kayak gimana. Mungkin kayak gitu aja guys video aku kali ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa bisa kalian catat, karena ini penting banget, semuanya penting. Jadi aku berharap teman-teman bisa bisa terbantu dengan hal aku ini, video aku ini, dan semoga kalian bisa terinspirasi lagi menjadi pramugari. Even bukan jadi pramugari, kalian ngambil aja hal yang positif dari video ini. Mohon untuk dukungannya juga setiap hari biar aku tambah semangat untuk buat videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Saya ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.